adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semua sehat kan? Perkenalkan, nama saya Kak Eta. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk mari kita bernyanyi bersama. Kita sudah memuji bersama-sama nama Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Berkati peribadahan kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi kembali dengan lagu Laskar Kristus. Yuk kita nyanyi bersama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, saatnya kita mendengarkan cerita, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati, telinga, dan pikiran kami supaya kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Juga berkati pembawa firman pada hari ini supaya menyampaikan firman pada hari ini dengan baik dan lancar, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu kali lagi dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik yang sudah bisa membacanya sendiri di rumah, dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong ke orang tuanya atau ke kakak atau ke siapapun yang ada di rumah untuk membacakannya. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sebelum kita mendalami firman Tuhan, kakak ingin menunjukkan beberapa gambar. Jadi kakak punya 2 gambar. Yang pertama ada gambar pohon kering, dan yang kedua ada pohon yang berbuah. Nah, kalau kakak bertanya sama adik-adik, adik-adik memilih pohon yang mana? Pohon yang kering apa pohon yang berbuah? Pastinya adik-adik akan memilih pohon yang berbuah. Nah, kenapa sih kok kita memilih pohon yang berbuah? Nah, tentunya adik-adik memilih pohon yang berbuah karena memang enak dipandang, enak dilihat, dan juga buahnya bisa dimakan. Nah, bagaimana cara agar pohon itu bisa berbuah? Nah, tentunya pohon itu harus disirami dengan air dan juga diberi pupuk kompos agar pohon itu tumbuh dengan subur dan juga berbuah. Nah, sama seperti diri kita, kita ini perlu juga dirawat. Firman Tuhan dan Alkitab itu ibaratnya sama seperti air dan juga pupuk kompos. Jadi, kita merawat diri kita ini dengan menyirami dan memupuk diri kita ini dengan firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Nah, selanjutnya siapa sih yang mau hidupnya bahagia dan diberkati oleh Tuhan? Nah, mari kita baca dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu adalah jawaban dari gimana sih supaya kita bisa hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ciri-ciri orang fasik itu tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya.
dan orang yang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan. Nah, Tuhan tidak mau kita melakukan kejahatan dan tidak mau kalau kita berada atau duduk di orang yang sukanya mencemooh. Nah, saat ini kita sudah tahu dan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan pada ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena kita ini sudah dianugerahi keselamatan dan juga kehidupan dari Tuhan, maka kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan hanya saat kita ke gereja atau hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Dan hari ini kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk semangat dan rajin membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti tema kita hari ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan adik-adik juga bisa mengajak orang tua, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah untuk berdoa, untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar kita boleh semakin tumbuh dan semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu pada kami anak-anak-Mu ini. Saat ini kami boleh bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, kuatkan kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami supaya kami mampu mengajak orang-orang sekitar kami, terutama keluarga kami untuk merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempersembahkan persembahan dengan diiringi lagu pujian Beri Syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik terkasih, kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur ya Tuhan untuk segala berkah dan penyertaan-Mu pada kami semua hari ini. Terlebih saat ini ya Bapa, kami sudah beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa dan menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati presiden, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan juga kebijaksanaan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, supaya bisa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, kiranya boleh semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam iman kami ini ya Tuhan. Dan ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk sekolah kami ya Bapa. Tuhan memberkati sekolah kami, belajar kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik, kami boleh membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kami. Dan kami mau berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk mereka, Tuhan memberikan rezeki yang melimpah, sehingga kami boleh tercukupi ya Tuhan segala kebutuhan kami.
dan kami boleh menyelesaikan pendidikan kami ini dengan baik. Dan ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami berdoa supaya tangan-tangan yang mengelola persembahan bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan bijaksana. Dan ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan doa ini akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi kembali dari lagu Laskar Kristus, dinyanyikan dengan semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan keselamatan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kakak Eta mau ngajak adik-adik semua untuk melakukan aktivitas, yaitu membuat pohon. Untuk alat yang perlu dipersiapkan, yaitu gambar pohon, kertas krep, gunting, dan juga double tip. Ini nanti bisa juga dengan lem ya. Nah adik-adik, Kak Eta akan menjelaskan cara pembuatannya. Yang pertama, kita gunting dulu double tipnya, kita tempelkan ke pohonnya. Yang kedua, kita gunting kertas krepnya hingga seukuran seperti ini. Lalu kita remas-remas kertasnya hingga menjadi ukuran yang sangat
sangat kecil. Setelah itu kita buka double tipnya, kita tempelkan satu-satu hingga memenuhi gambar pohonnya. Nah adik-adik, setelah semua kita tempel dan akan membuahkan hasil seperti ini. Cantik bukan? Nanti adik-adik bisa mempraktekkannya bersama mama, bersama papa, dan juga bersama kakak. Dan aktivitas hari ini telah usai. Sampai jumpa. Bapa, terima kasih. Bapa,